Selamat pagi saudara, kembali bertemu dalam GPDI Film Matimas Menyapa dimanapun Anda berada. Quran firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terdapat dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita semua, begini bunyi Quran firman Tuhan. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Saudara, ayat ini merupakan pernyataan atau suratan Paulus kepada Timotius, anak rohaninya, tentang bagaimana situasi yang pernah dialami Paulus, namun kuasa yang bekerja dalam kehidupan yang membangkitkan kembali dia untuk tak bertahan dalam pelayanan. Salah satu hal yang paling ditakuti manusia selain penyakit, kegagalan, dan masalah adalah kesepian. Kesepian adalah perasaan seperti terisolasi, terputus dari orang lain. Kesepian membuat seseorang merasa hampa, sendirian, bahkan merasa tidak diinginkan. Dan Paulus pernah ada di posisi ini, situasi ini, dia sendirian. Mengapa? Karena dia baru saja ditinggalkan oleh teman-teman sepelayanannya. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-10 dikatakan Paulus ditinggalkan oleh Demas, rekan sepelayanannya, karena Demas lebih mencintai dunia. Bahkan ketika Paulus menulis ini dikatakan Paulus sedang ada di dalam penjara, hidup terisolasi dan terpisah dari orang lain. Dia tidak bisa berjumpa dengan orang lain. Bahkan kalau kita lihat dalam ayat yang ke-14, di sana pun diceritakan bahwa ada seorang yang bernama Alexander, seorang tukang tembaga yang senantiasa berbuat jahat terhadap Paulus, sehingga masalah satu demi satu mendatangi Paulus, bahkan dia ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya. Ayat ke-16, Paulus mengungkapkan kekecewaannya pada waktu itu ya. Dikatakan dalam 2 Timotius pasal 14, pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Saudara, Paulus pernah merasa ditinggalkan. Paulus pernah merasa tidak diinginkan. Paulus pernah merasa kesepian. Namun, Paulus dapat bangkit dari keadaan itu. Mengapa? Karena Paulus memiliki relasi yang kuat dengan Tuhan. Sehingga di tengah-tengah kesendiriannya, Paulus tidak merasakan kesepian yang membuat dia merasa seperti tidak diinginkan, ya, merasa seperti hampa. Namun di kesendiriannya, Paulus tetap merasakan penyertaan Allah yang luar biasa. Mengapa? Melalui penyertaan Tuhan dalam kehidupannya dikatakan, yang pertama, mengapa Paulus sendirian namun dia tidak merasa kesepian? Yang pertama, ada Tuhan yang mendampingi dia. Ya, dalam kalimat yang pertama dalam ayat yang ke-17 dikatakan begini, tetapi Tuhan mendampingi aku. Mendampingi aku dalam terjemahan lain dikatakan, tetapi Tuhan telah berdiri di sampingku. Paulus ditinggalkan oleh teman-teman sepelayanannya, rekan-rekan sepelayanannya. Bahkan dikatakan ketika dalam penjara, dalam pembelaan yang pertama, semua orang meninggalkan dia. Namun ada Tuhan yang ada di samping dia, berdiri sebagai pembela Paulus. Ya, di tengah kesendiriannya, namun ada Tuhan yang berdiri sebagai pembelanya. Di tengah-tengah kesendirian ditinggalkan semua orang, Allah berdiri di sebelahnya sebagai pembelanya. Yang kedua, dalam ayat 17 dikatakan, dan menguatkan aku, tapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Allah ada di sisinya untuk mendampingi dia sebagai pembelanya. Dan dikatakan Allah menguatkan aku. Tuhan menguatkan aku, dalam kalimat ini dikuatkan dalam bahasa Yunani digunakan kata enedi namasen, yang artinya dijadikan berdaya atau diberdayakan, diisi dengan kekuatan. Saudara berkat Tuhan, Paulus pernah mengalami kesendirian, Paulus pernah ditinggalkan, Paulus pernah kecewa dengan teman-teman sepelayanannya. Namun kehadiran Allah sebagai pembela dan penguat Paulus membuat Paulus menjadi orang yang mampu berdiri dan tetap melanjutkan pelayanannya. Di tengah kesendiriannya ditinggalkan oleh orang-orang terdekat dalam kehidupannya, ya, Allah berdiri sebagai pembelanya. Sehingga masalah kesulitan apapun yang dialami Paulus pada waktu itu, Paulus tetap mampu berdiri dan kembali melayani Tuhan. Yang menyelamatkan Paulus pada waktu itu adalah relasinya dengan Tuhan, hubungannya dengan Tuhan, komunikasinya dengan Tuhan. Saudara pada Tuhan, siapapun kita berpotensi untuk ditinggalkan. Tidak selama-lamanya orang tua kita ada bersama-sama dengan kita. Tidak selama-lamanya anak-anak kita ada bersama-sama dengan kita. Tidak selama-lamanya orang-orang terdekat yang kita rasa mungkin dekat dengan kita akan berpihak kepada kita. Ya, setiap kita berpotensi mengalami kesendirian. Setiap kita berpotensi mengalami kesepian. Itu sebabnya pagi hari ini melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius,
Saya ingin kembali mengingatkan bagi setiap kita, mari bangun relasimu dengan Tuhan, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Manusia dapat meninggalkan kita, orang tua, anak-anak, sahabat, semuanya dapat meninggalkan kita. Tapi Yesus adalah satu-satunya sahabat sejati. Yesus adalah satu-satunya pendamping, penyerta, Immanuel yang tidak akan pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Kita tidak dapat bersandar sepenuhnya kepada manusia, tapi kita dapat percaya akan janji penyertaan Allah bagi setiap kehidupan orang percaya. Pagi hari ini, sebelum memulai setiap aktivitas kegiatan kita kemanapun kita bepergian, mari relasimu dengan Tuhan perkuat, hubunganmu dengan Tuhan perkuat, sebab hanya Dialah sahabat sejati, penyerta sejati yang senantiasa menjadi bagian dari setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan juga memberkati setiap kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami Tuhan, bahwa apapun yang kami alami, mungkin orang di sekitar kami dapat meninggalkan kami dapat kecewa, atau mungkin kami bisa mengecewakan orang-orang di sekitar kami sehingga kami akan ditinggalkan sendiri. Tapi pagi hari ini firman-Mu kembali mengingatkan kepada kami untuk kami boleh menguatkan relasi kami dengan Engkau, hubungan kami dengan Engkau, sebab Engkau lah Allah satu-satunya yang dapat kami andalkan sebagai tempat kami berlindung dan bersandar untuk menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu, dan kami bersyukur buat pagi hari yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Saat pagi hari ini sebelum kami melangkah dalam setiap aktivitas kegiatan kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, biar penyertaan Allah jadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan syukur, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.